thank you udah klik video ini dan welcome to the channel. Di video kali ini gue akan menggambar gambar yang lain selain Genshin. Jadi mungkin kalau misalkan sebelumnya gue udah gambar Kingdom Hearts, terus ada salah satu original karakter gue dan juga karakter gue di Tower of Fantasy. Dan kali ini gue akan menggambarkan 5 original karakter gue di video kali ini. Ya benar 5, jadi nggak cuma satu, biasa cuma satu aja. Ini gue gambar 5. Nah, 5 karakter original gue ini gue udah entah revisi berapa kali, dan gue mikir daripada bikin jadi satu video per karakter dan mungkin orang juga nggak gitu tertarik nonton, gue jadi satu aja. Jadi di video kali ini akan ada langsung 5 timelapse video, dan gue bikin video ini mungkin kurang lebih sama dengan konsepnya ABD Illustrate. Ini mereka bikin karakter konsep untuk cerita original dia, Heartless, meskipun cuma konsep, tapi sambil menggambar, dia juga sambil ceritain karakternya. Dan setiap kali gue kayak sedikit kehilangan passion untuk gambar ataupun untuk meneruskan original story gue dengerin video dia dan bikin motivasi lagi, karena sangat seru ngedengerin dia cerita, dan kita jadi ikut ngebayangin apa yang terjadi di dunia itu, personality karakternya, dan gue juga pengen bikin seperti itu. Jadi di kali ini finally karakter original gue sudah memiliki desain final yang semoga nggak berubah lagi, dan karakter ini akan gue upload di akun Instagram gue yang lain, yaitu Eventir. Jadi gue pengen bikin akun ini khusus untuk semua kayak semacam ensiklopedia mungkin, atau kompendium tentang dunia Eventir Tales of Scarlesia, yaitu nama cerita original gue. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau support, jangan lupa untuk follow. Dan mungkin itu aja kali intronya. Dan ya, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa follow sosial media gue di Instagram dan Twitter di @sonadoodles, dan juga kalian bisa mensupport gue dengan memberikan gue kopi di akun kopi gue di @sonadoodles juga. Untuk detail story gue akan bahas pelan-pelan, mungkin secara singkat aja nanti pas lagi di video mulai. Jadi ya, I hope you enjoy and let's move on to the video. Nah, ini kita mulai aja langsung ke apa itu Eventir. Jadi Eventir ini mungkin buat yang asing, itu Eventir itu bahasa, gue lupa dari bahasa mana, itu Wonderland. Karena cerita ini gue bikin based on Alice in Wonderland. Jadi sebenarnya gue pengen bikin karakter cuman bukan dari Alice-nya, tapi dari si Red Queen-nya, yang kalau di Alice in Wonderland menjadi tokoh jahat, sementara di sini menjadi tokoh baik. Dan biasanya tahu dong kalau teman-teman yang udah ngikutin Alice in Wonderland, si Ratu Merah ini punya pengawal berupa kartu remi. Nah, ini kartu reminya ini gue gambarkan menjadi suku atau klan di dunia Eventir. Itulah para original karakter yang gue bikin sekarang. Mereka masing-masing punya kelasnya masing-masing, di mana kelas masing-masing itu sebenarnya melambangkan salah satu job mungkin di game ataupun komik atau manga lain. Cuman di sini gue mau melambangkan mereka menggunakan logo dari kartu remi. Mungkin itu aja sekilas soal Eventir. Kita bisa langsung masuk aja perkenalan soal apa itu kemampuan dari masing-masing suku atau klan yang ada di dunia ini. Yang pertama ini Alma. Alma ini life essence ataupun sumber kehidupan untuk para makhluk hidup yang ada di Eventir. Dan mereka juga berfungsi sebagai magical energy. Jadi nggak cuma sumber kehidupan, tapi juga Alma inilah yang digunakan orang-orang untuk menggunakan kemampuan mereka. Dan di sini ada 4 jenis kemampuan yang ada di Eventir. Gua akan bahas satu persatu. Yang pertama Heart. Jadi Heart ini mereka memanipulasi Alma di dalam tubuh mereka ataupun di tubuh orang lain, pasiennya. Jadi mereka ini bisa mungkin mempercepat proses regenerasi ataupun memperkuat. Jadi mungkin kalau di game ataupun di komik lain mereka berfungsi sebagai healer ya, mereka penyembuh. Nah, kalau Diamond bisa memanipulasi tingkat kepadatan Alma. Jadi mereka bisa bikin Alma yang ada di udara menjadi shield ataupun pelindung. Dan juga mereka bisa meng-track siapapun yang berada dalam radius jangkauan mereka. Dan juga kemampuan mereka bisa digunakan untuk menyegel.
Jadi mereka punya 3 kemampuan tersebut, beda-beda sih, cuman ya. Nah, kalau Spade ini memanipulasi alma yang ada di udara dan tubuh mereka. Mereka memanipulasi bentuknya. Jadi mereka bisa menciptakan lebih ke arah senjata. Jadi kalau misalnya mungkin di game lain ataupun komik lain, mereka ini sebagai warrior. Mereka bisa menciptakan senjata sesuai yang ada ataupun yang cocok dengan tubuh mereka. Jadi setiap orang biasanya bisa menciptakan satu atau lebih, tapi mereka akan utamanya menggunakan satu senjata aja. Nah, kalau Clover ini mereka memanipulasi energi alami dari alma itu sendiri yang ada di udara dan mengubahnya menjadi elemental energy. Jadi mereka kurang lebih seperti mage ya, mage ataupun penyihir. Yang pertama Iris. Jadi kalau di sini Iris posisinya dia adalah Red Maiden. Jadi Red Maiden itu merupakan tokoh sentral dari mau bilang agama mungkin bukan, lebih ke arah kepercayaan dari Order of Scarlesia yang ada di Aventir. Jadi dia tokoh pentingnya, dia mukanya. Dan untuk dari segi kemampuannya dia, basicnya dia adalah Spade, dimana dia punya kemampuan untuk menciptakan senjata. Jadi senjata dia nanti akan muncul kalau di itunya di serinya kalau misalnya ada, itu dia menggunakan panah. Tapi dia lebih sering pakai tongkatnya dia, ini tongkat Maidennya dia. Nah, dengan kemampuan Maiden dia bisa mengaktifkan 4 kemampuan lain, jadi bisa pakai, mungkin lebih mirip Avatar ya, bisa pakai 4-4-nya, tapi minim aja, maksudnya nggak bisa maksimum power mereka, dia cuma bisa pakai sedikit. Yang bisa dia pakai lebih maksimal itu cuma Spade, karena itu emang basicnya dia. Tapi yang 3 lagi dia bisa pakai meskipun cuma sampai level tertentu aja dibandingkan yang lain. Nah, kemampuan khusus dia sebagai Red Maiden itu dia lebih banyak dominan membangkitkan. Jadi dia bisa bikin targetnya dia untuk bisa 100% ataupun lebih kemampuan asli mereka. Jadi dia lebih ke arah supporting atau buffer sih jatuhnya. Nah, desainnya dia gue udah ganti berapa kali, tapi sejauh ini gue paling suka desainnya sekarang. Dan gue emang dari awal pengen karakter gue pink. Jadi gue sedikit obses dengan pink karakter. Jadi ya udah sekalian aja gue bikin karakter gue pink. Dan to be honest, ini salah satu desain paling favorit gue, dan semoga nggak berubah lagi. Gue cukup senang dengan ini, dan ya semoga ya itulah, semoga berubah. Dan gue udah upload di akun Instagramnya, jadi teman-teman bisa lihat. Yang kedua ini Eon. Dia adalah Hearts. Jadi dia ini merupakan healer di grup. Dan sebagai healer di grup, gue sih suka karakter Sakura. Jadi mungkin sebenarnya Eon ini Sakura Haruno di Naruto ya. Jadi mungkin sebenarnya Eon ini merefleksikan Sakura juga, dimana sebagai healer dia juga berfungsi sebagai Mong. Dimana kan kalau misalkan teman-teman main game di Final Fantasy ataupun game-game sejenisnya, job Mong itu juga kadang bisa menggunakan self healing, bisa nyembuhin diri sendiri. Nah, itu dari konsep itu gue ngembangin karakter Eon, dimana dia juga bisa nyembuhin orang lain atau nyembuhin diri sendiri, tapi dia juga bisa berantem. Jadi nggak cuman kayak supporting doang, tapi dia bisa berantem juga. Nah, cara dia berantem itu dengan cara memperkuat alma yang ada di tangan dia. Jadi supaya meskipun dia terluka, dia bisa langsung auto nyembuhin. Itu kemampuan dia. Dan dari segi desain, gue dari awal suka banget karakter yang dengan rambut abu-abu, supaya kontras dengan baju dia yang warna merah. Dan ya, gue suka desain miring ke samping, bukan miring ke samping, kayak jubah yang diikat ke samping begitu. Sementara kan sebelahnya dia nih ada tangan, sementara sebelahnya lagi gak ada tangan, lengan bajunya. Nah, ini gue cek sih berapa kali, gue referensi ke baju-baju Mong ataupun biksu emang seperti ini, dan gue berharap sih bisa tergambarkan di desainnya Eon ini. Dan ya, gue suka juga karakter Eon ini. Gue sih lebih ke arah ngerasa Eon ini kayak mungkin mirip gue sih, maybe bukan self insert ya teman, ya maybe sedikit ya, I don't know. Nah, yang ketiga Ellie. Jadi kalau misalkan Eon itu mirip, gue ngerasa Eon ini Ellie ini mungkin lebih ke arah cici gue aja kan. Gue tuh dari dulu kembar,
bukan kembar sih, kita nggak kembar, cuman sekelas karena ulang tahunnya nggak jauh. Nah karena gue sering ngerasa kembar, jadi gue pengen bikin karakter gue kayak gitu juga. Nah Ellie salah satunya. Di sini Ellie ini adalah diamond, dan dia termasuk diamond yang tercerdas. Jadi dia udah ditawarin untuk posisi lebih tinggi, tapi dia nggak mau karena kalau dia lebih tinggi dia berarti harus tinggalin Eon, dan dia nggak mau. Nah eh, dia ini sebagai diamond, kemampuan dia lebih banyak untuk melakukan seal. Jadi dia tugas dia menyegel, dan juga dia bisa apa namanya bikin shield yang cukup kuat, dan juga kemampuan deteksi dia lumayan tinggi. Jadi bisa memperbesar area diamond dia, terus mendeteksi ini musuh-musuh ataupun orang-orang yang masuk ke area dia siapa aja, dia bisa ngedetect. Itu nanti akan kepake banget di ceritanya. Untuk desain dia sendiri, gue suka banget dengan konsep rambut yang diikat separoh terus begini ya, yang seperti yang kalian lihat di gambar. Dan juga untuk baju gue udah ganti dia berapa kali, cuman gue pengen bikin dia dominan merah. Kalau misalkan si Iris udah pink, Eon sedikit warna merah dan putih campuran, sementara ini si Ellie gue pengen bikin dia full merah. Dan gue cek untuk baju-baju sejenis Asia Timur gitu, ini cocok banget buat si Ellie. Jadi ya gue cukup senang dengan desain dia sekarang. Kalau yang keempat ini Olivier Gregory. Kalau mungkin teman-teman juga sadar kalau misalkan cuman dia doang yang punya nama belakang, karena nanti akan ada ceritanya. Dia berasal dari House of Gregory. Ini keluarga penting di Aventir. Nanti akan mungkin di karakter berikut ataupun di konsep art berikutnya gue akan jelasin itu kenapa. Jadi dia ini merupakan Spade. Dia punya kemampuan menciptakan pedang. Jadi kalau misalkan yang kalian lihat di gambar ini dia pedang yang akan dia biasa pakai, semacam great sword lumayan gede. Dan dia bisa menciptakan senjata lain, tapi dia lebih sering pakai ini. Dan dia ini merupakan anggota terakhir yang nanti nggak terakhir sih, anggota pertama yang Eon, Ellie dan Iris temui pada saat mereka mulai melakukan perjalanan. Nah gak ada yang tahu masa lalunya si Olivier ini. Cuman ternyata dia adalah tokoh penting, ataupun bukan penting sih. Dia mungkin sedikit spoiler, dia ini seorang noble, jadi seorang bangsawan yang mungkin kabur. Ada hubungannya dengan House of Gregory ini. Jadi ya untuk desain, karena misalkan si Eon dan Ellie dan Iris juga udah konsepnya ke Asia. Untuk mereka gue pengen, untuk si Olivier dan Aira gue pengen bikin sedikit lebih western, meskipun nggak terlalu ya. Nah konsep bajunya gue pengen nunjukin, karena kan dia sebagai pemain pedang, gue pengen tunjukin fisik dia bagus. Jadi ya gue nggak kasih lengannya nggak ada untuk nunjukin otot lengan dia yang gede. Ya sedikit fan service juga lah. Yang terakhir ini Aira. Jadi untuk Aira namanya pun udah berubah Korra sebelumnya, cuman gue kayak ngerasa sedikit kagok ngomong Korra, jadi gue bikin jadi Aira. Dan untuk dia konsepnya gue udah tahu, gue pengen bikin dia sebagai magical student dari akademi, ataupun dari ya semacam, gue ngebayanginnya itu dia murid dari sekolah sihir, dimana kan kalau dia sebagai Clover ini lebih banyak main sihir, dan gue pengen bikin dia sebagai murid sihir. Tapi gue bingung dengan seragamnya, karena gue rada, ya itulah, gue nyari referensi rada susah.
Tapi akhirnya untuk yang sekarang gue lumayan seneng, dan rambutnya pun mungkin kalau kalian lihat di gambar gue ada ganti berapa kali. Pengen nunjukin karena kan dia di sini karakter paling kecil di tim ini, tim tokoh utama. Dia paling muda meskipun paling dingin, paling cuek. Jadi gue bingung rambutnya gimana. Akhirnya gue ini mereferensikan lagi dengan rambut si Sakura Haruno, cuman versi hitamnya aja. Nah ini nantinya dia selain sebagai penyihir, dia juga akan mendevelop, dia mirip-mirip dengan si Ellie, di mana dia ini pintar banget. Dia bahkan nggak cuman manfaatin elemen Alma, tapi dia bisa menciptakan entity, bukan bahkan dia bisa kayak sebenarnya jadi summoner. Dia nggak cuman main jadi menggunakan elemen, tapi dia bisa menciptakan entity. Itu ada hubungannya dengan background story-nya dia, yaitu terkait dengan journey-nya dia untuk mencari dimension magic. Cuman ya itu masih konsep aja, cuma itu yang kebayang. Jadi background-nya dia gue udah seneng. Cuma ya itulah ya, untuk desain sekarang sih gue udah lumayan seneng. Ya ini semuanya sih udah jadi ya, 5-5-nya. Berikutnya kita mungkin lihat aja kalau misalkan mereka dijajarin jadi satu. Ya, finally karakter gue ini semua udah jadi. Gue coba nyusun mereka jadi satu baris. Entah nyambung apa enggak, cuma gue lumayan seneng dengan hasilnya. Gue udah cukup puas dengan desainnya, jadi gue bisa move on. Mungkin udah berikutnya gue akan bikin konsep art soal villainnya, grup musuhnya, karena ini kan mereka mengambil konsep Red Queen di Alice in Wonderland dan juga para prajurit kartu reminya. Jadi musuhnya yaitu si Alice sendiri. Jadi ini gue seperti yang nanti di timeless video gue jelasin, musuhnya itu gue ambil dari si Alice. Jadi Alice ataupun yang ratu yang putih-putih itulah. Yaitu gue masih lagi berusaha konsep karakternya seperti apa untuk karakter musuhnya. Cuma ya mungkin akan lebih sedikit makan waktu. Meanwhile gue akan mengisi waktu-waktu kosong ini dengan menggambar karakter Genshin lagi, ataupun mungkin ada karakter lain jika teman-teman pengen request. I don't know, teman mungkin untuk sementara Genshin aja dulu. Dan ya semoga kalian suka. I hope you enjoy this video, and gue seneng banget akhirnya karakter gue udah jadi. Dan ya ini salah satu yang pengen gue jadi. Kalau misalnya teman-teman ataupun orang sekitar gue nanya, lu gambar-gambar gini sebenarnya goal lu apa sih gitu, gue pengen bikin dunia gue sendiri. Entah menghasilkan apa enggak gue nggak tahu, cuman senang aja, ada kepuasan tersendiri kalau misalnya gue berhasil membuat ini gitu. Jadi kayak this is the first step and let's see how it goes. So thank you for watching and I see you next video. Bye.